Wa akhraja at-Tirmidzi wa hasanahu al-Hakim wa sahahahu wa Ibnu Majah anhu shalawatullahi ta'ala wa salamu alaihi wa ala alihi annahu qala ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, hadis ini hadis yang hasan, hadis yang sahih. Rasulullah dawuh, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat al-jannah. Wanita selama dia meninggal dan suaminya ridho, masuk surga. Untuk masuk surga wanita mudah. Wanita meninggal, istri meninggal, suaminya ridho, masuk surga. Wah, berarti mafhum mukhalafai nek ana wong wedok meninggal, suaminya marah. Wayah purian keterak sepur, wah yus. Wayah istrinya murka keterak sepur, mati. Atau dalam keadaan purian mati. Makanya dalam Islam pangapunten, jangan menggantung nasib seseorang, karena kematian itu sangat dekat dengan kita. Kalau nggak seneng sama istri, kalau ingin cerai, selesaikan urusanmu dengan dia. Ojo sampai gantung 3 tahun cerai agama, cerai nasional belum, sehingga istrimu belum menikah, statusmu seakan-akan bukan istrimu, padahal masih gantung. Laki-laki yang suka menggantung perempuan ini, laki-laki yang dilaknat oleh Allah dan para malaikat dan makhluk seisinya. Makanya tulung nek gantung, ojo gelemban gantung nasib wong wedok. Nek ora seneng cerai, nek ora wani cerai, ya rumah teng sing apik. Soalnya kematian kita itu sangat dekat. Jangan sampai ada wanita meninggal dan dia statusnya masih durhaka. Paham nggih maksudnya nggih? Pun. Wa akhraja al-Bazzar bi sanadin hasanin an Aisyah radhiyallahu taala anhu qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayun nasi a'zamu haqqan 'alal mar'ati qala zaujuha qultu fa ayun nasi a'zamu haqqan 'alar rajuli qala ummuhu. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling agung haknya atas wanita?" Dijawab oleh Rasulullah, suaminya. Lalu siapakah manusia yang paling agung haknya atas laki-laki? Dijawab oleh Rasulullah, ibunya. Jadi ibu punya hak kepada anak laki-lakinya, suami punya hak untuk menuntut kepada istrinya. Makanya ibu tolong bantu suami untuk berbakti kepada ibunya. Bantu suami untuk berbakti kepada ibunya. Lah terus ibuku kepriye? Itu sudah keterangan kemarin. Sebenarnya tidak perlu terjadi persengketaan antara mertua sama menantu. Karena sebenarnya laki-laki itu punya 3 orang tua. 1 orang tuanya sendiri, alladzi waladaka, orang tua yang melahirkanmu. Kemudian walladzi zawwajaka, dan orang yang menikahkanmu dengan anak gadisnya. Berarti suami punya hak untuk berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada mertua. Maka bantu sebagai seorang istri, bantulah suamimu untuk berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada mertuanya. Walladzi 'allamaka, dan orang yang mengajarimu ilmu, yaitu guru-gurumu. Istri mensupport suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, mertuanya, dan gurunya. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang punya hak yang paling agung atas istri, atas wanita? Rasulullah menjawab, suami. Kemudian yang paling agung haknya atas laki-laki, atas suami, dijawab siapa? Ibunya. Makanya ojo sampai ono pertanyaan penting di nurut ibu karo nurut bojo. Sering orang bertanya seperti itu. Penting lebih didahulukan manakah antara istri dengan ibu? Kalau pertanyaannya seperti itu, berarti kamu membandingkan antara ibu dengan istri. Padahal sebenarnya ketika suami itu bijaksana, maka hak istri terpenuhi dan hak ibu terpenuhi. Kalau kedua-duanya terpenuhi, maka tidak akan terjadi namanya persengketaan.
akan hidup damai rukun. Allahumma amin. Sing teng mriki pun damai nggih kalih maratuwane wis damai kabeh to nggih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wa minat taati, kok jek eneng sing gak rukun karo maratuwa engko ndang kakek ya apa-apa wis. Sajene cukupi meneng wae. Wa minat taati alla takhruja min baiti zaujiha illa idza adzina lahu sarrahah fatakhruju hina idzin mutahashimatan bi thiyabin sa'ighatin mutatallibatal bu'di anil a'yun mutakharijatan juhdas tita'atiha antasira fi syawari allati la izdihama fiha dunal aswaqi syawari al kabirah wasahah al amah wa biqadri ma yakunu fiha min dinin wa syarafin yakunu amaluha ala hadza. Termasuk bagian dari taat, yaitu seorang istri tidak keluar dari rumah suaminya kecuali suami mengizinkannya. Bahasa seperti ini harus ditanggapi dengan bijaksana nggih. Kadang ono keluarga niku lucu. Bojone ape ning toko, "Pak, aku tak ning toko dhisik." "Pak, aku tak ning pasar dhisik." "Pak, aku ngeterno ape ning ndi ning dipamitan." Akhirnya kadang-kadang bojone ora jawab, bojone ora ngerti, akhirnya ora metu. Bapak Ibu pangapunten, zaman kita hari ini zaman dimana kemungkaran sudah merajalela dan kebaikan juga merajalela. Kalau kemungkaran sudah disiarkan maka kebaikan juga harus disiarkan. Nek cara kula pas nganten anyar kula ketika membaca kitab ini, ketika belajar dari beberapa kitab yang lain, nek wong wedok keluar dari rumah harus sesuai izin dari suami. Kula matur, "Dik, sejak ijab kabul ini semua aktivitasmu tidak aku batasi. Nek sampean kepingin blonjo ning toko monggo, ning pasar monggo, ning ndi monggo, ora usah pamit. Tapi siji sing mbok cekel, sing mbok lakoni metu kudu halal. Engko aku turu penak-penak, Pak, pening toko." "Iya." "Karipan-karipan mbok ganggu, Pak, ape ning pasar?" "Iya." Wes ora usah pamit, sing penting halal. Terus ketika suami sudah mengizinkan, "Ya Dik, nek sampean kepingin blonjo monggo," maka seorang istri yang sholihah adalah keluar dari rumahnya dalam keadaan pakaiannya sing landung, nganggo bithia bin sa'ighatin, dengan pakaian yang menutup landung. Ojo sing tipis, ojo sing ngepris, celanane lepis ketat, kaosnya mengkeret sampai gendute ya ketok, bodine ketok. Lah niku mboten angsal, harus dengan pakaian yang longgar. Mutatallibatal bu'di anil a'yuni, mengambil jalan yang sekiranya jalan itu tidak terlalu ramai. Artinya jangan menjadi pusat perhatian. Makanya ibu ibda bizinah wala tubdi bizinatihinna niku tidak boleh. Ibda bizinah itu menggunakan pakaian yang mencolok. Pakaian yang mencolok, contoh pakaian kuning emas. Ora ana wong nganggo pakaian kuning emas kejaba sampean. Lah kuwi jenenge pakaian sing mencolok, kuwi jenenge ibda bizinah. 3 kilo diwasi, bojone Cak Hari kae. Lho, bojone Cak Hari kae lho. Itu ibda bizinah. Tidak boleh. Jangan menggunakan sesuatu yang sekiranya membuat perhatian banyak orang terhadap kalian. Terus mutajarriyatan juhdas titaiha antasira fi syawari allati lasdihama fiha. Kalau belanja di pasar, di mall atau dimanapun, carilah toko sekiranya di situ tidak terjadi desakan banyak orang. Sekiranya di situ tidak sempit, tapi carilah pasar yang sekiranya kamu bisa belanja dengan tenang, tidak berdesak-desakan. Dunal aswaqi wasyawari al kabirah. Cari sekiranya pasar atau jalan yang tidak terlalu besar. Wasaha al amah, dan lapangan yang umum, sehingga dengan seperti itu agama dan kehormatanmu akan terjaga. Yakunu amalu ala hadza, maka lakukanlah yang seperti ini.
Jadi piye wong wedok nek wong lanang wis izini metu, satu pakaiannya harus tertutup, menutup aurat, kemudian longgar, tidak terlalu ketat, jangan menjadi pusat perhatian, kemudian jangan berdesak-desakan, carilah yang longgar. Waqat akhraja al-Baihaqi wa Abu Dawud at-Tayalisi wa Ibnu Asakir an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min haditsin syarifin wa alla takhruja min baitihi illa bi idnihi. Seorang wanita, istri, jangan sekali-kali keluar dari rumah suaminya kecuali diizinkan. Fa in fa'alat la'anahallahu wa malaikatuhu hatta tatuba au tarji'a. Apabila ada wanita keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya sampai bertobat atau sampai dia kembali. Hadis ini yang baca juga perempuan, jangan laki-laki. Wong wedok-wedok rungokke, wong wedok-wedok nek metu pure, metu saka omahe sing lanang, ora diizini karo sing lanang, maka dia dilaknat oleh Allah, malaikat dan semua yang ada sampai dia bertobat atau sampai dia kembali. Wa in kana dzaliman, ya Rasulullah, walaupun suamiku jahat, zalim. Qala wa in kana dzaliman, walaupun suamimu jahat. Bagaimana cara agar Islam memberi pandangan kalau suami kita jahat, suami kita zalim? Kamu jangan keluar, tapi mintalah bantuan kepada kerabat kita, paman kita, bapak kita untuk membawa kita dari rumah itu. Jangan pergi sendiri, tapi mintalah bantuan untuk mengajukan khulu', mengajukan cerai lewat paman kita, mengambil kita dari rumah itu. Bahasa ngeten iki saged dipahami nggih? Aja metu klunyur-klunyur sak karepe dhewe. Bagaimana kalau kita sebagai orang tua, duwe anak wedok keluar dari rumah suaminya sendirian tanpa diantar suaminya, maka orang tua wajib tarbiyah, mendidik nduk, itu tidak boleh dalam syariat kita. Pun kula lajengaken. Wa minat taati alla tasuma naflan illa bi idnih. Termasuk taat adalah seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izinnya. Ibu tolong kalau Senin Kemis mau puasa izin sama suami. Pak piye Pak, sesuk Senin Pak. Lah Senin piye? Lah yo anu ta ora. Lah nek gak kanggo tak yo poso ngoten. Oh, lah iku yo karek sesuk nek niat poso ndang poso Dik, tapi nek sesuk karep yo batal yo. Itu puasa sunnah termasuk taat adalah tidak boleh puasa sunnah kecuali izin suami. Fa in fa'alat dunastidanihi wa kana hadiran ghairu musafirin kana hadduha min saumiha ju'aha wa atoshaha. Kalau ada seorang istri puasa tanpa izin suaminya, padahal suaminya ada di rumah tidak dalam keadaan pergi, bojomu ning omah kok sampean poso ora diizini, bojomu pingin ngempet Senin jam 8 wis pingin, Dek ayo tok Dek poso-poso, ngempet sampai jam 9 nih, Dek ayo tok Dek poso-poso sampai maghrib poso, padahal bojo sing lanang pingin, moko ganjarane sing wedok mu oleh lesu karo nelak, ora oleh ganjaran apa-apa. Makanya Bu, nek jenengan nglakoni poso sunnah kok bojo pingin, Bu, piye Bu? Ya ngono wae. Wis pokoke ya ngono wae. Pahalanya puasa sunnah itu lebih besar pahala nuruti sing lanang. Tapi sing lanang yo ngono lah, beri kesempatan untuk poso. Mosok kok nek Senin Kamis ngajak wae. Yo interno Selasa Rebo ngono lho. Walah aku Rebo ngaji Pak. Ya wis Jumat. Nek iki sing lanang wedok maca hadis iki apik. Ben ngerti gak tidak salah paham. Kalau ada seorang istri puasa sunnah, kemudian suaminya di rumah, sedangkan suaminya kepingin, tapi istrinya tidak mau membatalkan puasanya, maka pahala bagi istri itu hanya dapat ngelak dan dapat haus. Mulane wis ngono wae Bu, puenak Islam iku puenak. Sampeyan poso Kamis kok sing lanang ngajak wis nggih monggo Bah, monggo. Wis pokoke monggo wae, ora usah ditolak. Wa anta sama wa la yaqbalallahu minha. Bahkan kalau dia tidak nuruti suaminya hanya karena puasa sunnahnya, wanita itu berdosa.
dan puasanya tidak diterima oleh Allah. Kok iso guyon wayah Senin? Ayo pingin lah aku. Moh dosa. Ayo dosa. Hadise sahih. Hadise sahih. Pun. Wali zaujiha al-haqqu fi ayyafturaha illam tasta'dinhu. Dan bagi seorang suami boleh memerintahkan untuk muka, memerintahkan untuk berbuka kalau suami tidak mengizinkannya. Dek, iki wis jam 10:30 dek, wis tondang batal, muka, ayo. Boleh, bagi seorang suami boleh seperti itu. Ada yang seperti itu ada? Bojomu nerusno sunai poso apa nuruti sampean? Nek ngerti ngaji mesti ya nuruti sampean. Allahumma amin, masyaallah. Amma saumul faridoh ka Ramadan fala yahtaju ila idzni zauji, kecuali puasa wajib. Puasa wajib itu ada 3. 1 puasa Ramadan, 2 puasa qadha Ramadan, 3 puasa nazar. Kalau puasa wajib tidak usah minta izin suami. Puasa dadak bojone sampean butuh, sorry mas, apa nyauri Ramadan gak oleh iki. Gak oleh lo sampean sing dosa lo. Jadi seandainya puasa wajib sing lanang ngesuk batalke, sing dosa sing lanang. Tapi aja gua alasan nyauri terus kok. Nyauri terus kok, nyauri kok gak barbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja al-Baihaqi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis terakhir. Annahu qala min haditsin syarifin alla tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala dhahri qatabin wa huwa lil jamali kasarujil faras wa alla tasuma yauman wahidan illa bi idnihi fa in fa'alat athimat wa lam yutaqabbal minha. Ada dalam satu hadis Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, seorang perempuan itu tidak boleh menolak keinginan suaminya yang ingin hajat walaupun di atas kuda. Jadi kuda atau unta itu ada aba-aba ngerti ya? Omah ning dhuwur unta ngono ki lho. Lah ana aba-abae. Wayah numpak kendaraan ning dhuwur aba-aba kok bojo lanang pingin, "Dek aku pingin, Dek." Halah ning dhuwur jaran, walaupun di atas kuda, walaupun di atas kendaraan, layanilah. Misal wayah numpak mobil bareng, aduh, kok udan Dek yo? Lah piye Mas? Ayo saiki. Walaupun ning dhuwur kendaraan turuti. Iki kok gak tahu praktek ketok sampean. Dalam. Tapi kendaraan sing tertutup, sing sepeda motor ya aja. Engko mingin-mingine wong akeh sampean. Heeh. Wa alla tasuma wahidan yauman wahidan illa biidzni, dan seorang wanita tidak boleh berpuasa 1 hari pun kecuali puasa itu diizinkan oleh suaminya. Fa in fa'alat athimat, kalau istri berpuasa tanpa izin suami, dia berdosa dan puasanya tidak diterima. Mulane penak nurut karo sing lanang. Bahkan puasa wajib dibatalkan kalau puasa sunnah nek sing lanang pingin. Ini besok ada ekstrim. Untuk bulan depan itu ada adabul mubasyarah, cara membuat anak. Adab-adabnya membuat anak. Lah iku nek ning cah cilik-cilik kudu dikai tempat bermain dhewe ketok iki. Ini riskan soalnya pasti vulgar. Ini tolong besok bulan depan anak-anak kecil saat ngaji dikondisikan. Disuruh main di luar, tidak boleh masuk dulu. Soalnya ini adab-adabnya mubasyarah. Mubasyarah itu hubungan biologis. Lah iki nek cah cilik-cilik krungu kan yo bahaya lah. Atau nanti yang vulgar dibahasa Arabkan, repote tak bahasa Arab, sampean sing ora paham. Engko dibahasakno kene cah cilik-cilik paham. Ini mungkin ada pertanyaan dari termasuk wanita-wanita yang solehah, adabnya seperti tadi, mendidik anaknya
dengan kesabaran, mendidik anaknya dengan ilmu pengetahuan, melatih dengan kesederhanaan dan lain sebagainya, sampai alinea terakhir ternyata puasa sunnah pun wajib dibatalkan ketika seorang suami minta. Mungkin ada pertanyaan, monggo, masih ada waktu 10 menit. Sing janda menikah, Bu. Kanjeng Nabi dawuh wa aradhilu mautakum uzabukum, seburuk-buruk kalian adalah orang yang meninggal dan tidak punya suami istri, tidak punya pasangan. Makanya dulu ada sahabat nggih dari agen wilujeng. Seorang sahabat ada usianya 83 tahun. Anak-anaknya dikumpulkan, ya abnai zawijuni zawijuni, wahai anakku, aku nikahkan aku, nikahkan aku, nikahkan aku. Jadi ana wong umur 83 tahun ijik njaluk dinikahno anake. Perkara gak kepingin mati dalam keadaan membujang. Bagaimana dengan yang janda? Menikahlah. Oh, janda yang ingin ngaji bulan depan, nggak apa-apa, boleh. Prakteknya kan nanti. Untuk ilmu dulu, untuk ilmu pengetahuan dulu, untuk ilmu pengetahuan dulu. Adabul mubasyarah ini insya Allah dibuat satu kali pertemuan nggak apa-apa. Adabul mubasyarah. Jadi tata carane wong Arab kumpul karo bojo. Lah iki wis kadung wis tahu kabeh ya wis. Engko kok aku kok keliru kabeh ya wis. Ini fungsinya belajar ya seperti itu. Mungkin pripun? Saya punya teman sampai lama belasan tahun belum punya anak. Misalkan suatu saat saya diberi anak, selama saya berikan ke tempat saya tadi itu gimana? Boleh apa tidak? Atau bagaimana? Terima kasih. Mengadopsi anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu punya anak angkat banyak, termasuk Zaid bin Harithah, termasuk Anas bin Malik, dan banyak lagi anak-anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak angkat itu boleh, tapi tidak boleh menisbatkan nasab kepada yang mengangkatnya. Statusnya selamanya mahram. Makanya hati-hati kalau kita mengadopsi anak, kalau anak itu laki-laki, maka ibunya ini tetap bukan mahramnya. Wudhu tetap batal, memandang auratnya tetap haram. Kalau anak yang diangkat ini perempuan, maka ayah angkatnya ini tetap ghairu mahram. Menyentuh tetap batal dan dia tetap sebagai anak orang lain. Dan harus diceritakan. Ada dalam satu hadis, barang siapa mengangkat anak orang lain dan tidak menisbatkan kepada orang lain itu, bahkan dinisbatkan kepada dirinya sendiri, maka orang itu nanti berada di neraka yang paling dalam. Paham maksudnya ya? Berarti mendidik anak, loh saya banyak anak tuh berapa? 300 anak itu di Mayangkabis itu anak angkat saya semua. Tapi status mereka hanya saya didik, hanya saya penuhi hak mereka, tapi tetap nisbat nasabnya kepada orang tuanya masing-masing. Kenapa? Doa apa yang dibaca untuk mendapatkan mantu yang sholihah? Ini yang berdoa calon mertuanya atau anaknya? Calon mertua. Iya nek ndongakno ya. Keduanya mawon. Bagi yang calonnya sama calon mertuanya. Ada di dalam kitab Syawarikul Anwar karangan Said Muhammad ini ada doa, namanya doa istiyah, doa memilih. Jadi kalau teman-teman berkehendak, yang joko-joko dan yang gadis berkehendak, bisa datang ke pondok, tak tuliskan doa antahtoriyal hajataliya ajilan. Itu kalau memang tidak jodoh, ya Allah membuat putus. Kalau jodoh, didatangkan dengan cepat. Sholihah dan tidak,
itu wara'a kulli rajulin azimin mar'atun sholihatun. Di belakang laki-laki yang soleh disediakan oleh Allah wanita-wanita yang sholihah. Jadi jodoh niku karo Gusti Allah aslinya wis dicatet ning dhuwur. Elek apike bojo niku karek sing lanang. Nek sing lanang sholih, maka Allah menyediakan untuknya wanita sholihah. Nek sing wedok sholihah, Allah akan mendatangkan laki-laki yang sholih. Jadi doanya apa? Perbaiki diri, perbaiki anak jenengan, jadi anak sing sholih pun pasrahne Allah, ora usah khawatir, Allah datangkan wanita yang sholihah. Karena ada 6 hal yang dianggap aneh kata Rasulullah, yaitu wanita yang lacut di mata laki-laki yang soleh, laki-laki yang soleh di mata wanita yang lacut. Makanya Allah nanti menyediakan untuk kita, kalau kita laki-laki yang soleh, istri kita solihah. Jadi bojomu iku fotokopine awakmu. Mane Bu, ndonga pun ndongane gampang ya Allah, mungkin jenengan maringi kula mantu sing solihah ngono ae. Tapi anak jenengan didik dengan didik anak sing soleh, insya Allah mantune solihah. Ada yang jodohnya sampai hari ini belum datang? Jodoh yang kedua. Sing urung nikah blas, jodoh yang kedua. Oh ndlodok. Nggih. Mungkin yang kesulitan jodoh ada doa tadi. Biasanya doa ini diamalkan sebelum 40 hari Allah mengirimkan jodohnya. Jodoh yang terbaik. Kalau 40 hari ada orang yang meminta nikah tapi gak gelem nikah, ya wis wallahu a'lam. Jodohnya gak genah biasanya. Monggo saged dilanjut. Monggo Bapak Ibu, kami ada pertanyaan lain bisa langsung maupun lewat tulisan sebelum doa oleh Tuhan. Amin. Bagaimana menghadapi mertua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya sehingga anaknya banyak menuntut suami? Iki jelas denane gak melok ngaji iki. Mertua yang ikut campur iku tandane mertua sing kurang sajen. Mantu nek medhit yo ngene iki. Pangapunten, kita ingat kebaikan mertua kita. Mertua itu saking baiknya itu memberikan anaknya untuk kita. Lah kadang-kadang hak mertua tidak kita penuhi. Makanya kadang mertua itu meminta anaknya untuk memintakan hak kepadanya. Mulane sak ngertiku, nek mantune luman, mantune gendah, mantune apik, mertua niku nggih adem ayem, mboten napa-napa, wong kebutuhane wis kecukupan. Jadi tandane maratuwa melu-melu ngene iki perkara kurang sajen. Jawabane bagaimana menghadapi mertua yang ikut campur? Cukupi sajene. Paham nggih maksudnya nggih? Tapi mertuaku galak to Pak Yai. Sak galak-galake macan nurut karo sing pawange. Soale pawang ngerti karepe macan. Sak galak-galake maratuwa mesti nurut karo mantune, apik karo mantune, nek mantune ngerti karepe maratuwa. Kok ana maratuwa melu-melu rumah tanggane anak, iku berarti maratuwane mantune gak ngerti karepe maratuwa, sehingga mantune iku direpoti ae. Makane sing gadah maratuwa ngeten iki lungguh bareng. Jenengan kurang nopo lah Bu terakhir Bu. Pingin nopo? Ngomong, ora usah ngomong karo bojoku, ngomong karo aku, tak penuhi monggo, to monggo, ngomong ngoten. Ayo nih sing wani gentle model ngoten iki. Omah le, ayo. Enggak apa-apa. Kita hanya kurang komunikasi saja. Umpama pangapunten, orang yang berpikiran seperti ini biasanya sudah menjustis wong tuane kelakuan elek, pangapunten. Makanya dinetralkan dulu pikiran kita. Nek maratuwa ku apik, buktine apik, anake oleh tipek.
Anake oleh di rumah, anake oleh di jak keluarga awake. Iku bukti nek maratuamu apik. Dene saiki kok melu-melu, iku tandane sampean go ngerti hak karepe maratuwa. Nek sampean ngerti karepe maratuwamu meneng cep. Tambah dilem-lem iki lho mantuku, luar biasa tenan. Iki lho mantuku, gak ono mantu sak lamongan kaya mantuku, gak ono. Sampun? Oke, kok nek cek kurang trimo, ayo ning pondok dhewe engko diskusi ringan. Oke. Terima kasih tentu Pak Yan untuk menyampaikan paparan. Selanjutnya mungkin ada lagi atau langsung ditutup doa ya. Ini pengumuman untuk bulan depan. Ini adabul mubasyarah. Cara kita bergaul di atas ranjang. Adab-adabnya seperti apa, caranya bagaimana. Bahkan tengriki mangke hal-hal yang sangat vulgar dibahas. Nah niki butuh anak-anak untuk dikondisikan karena ini ngaji dewasa. Iki ngaji besok flyernya dikasih judul Cak Hari 18 plus. Oh, 40 plus toh, 25 plus lah. 25 plus. Temane adabul mubasyarah, etika berhubungan badan. Atau nggo bahasa sing apik lah. Mbah sing apik lah hubungannya. Mari kita doa bersama-sama semoga rumah tangga kita senantiasa dijaga oleh Allah. Diberikan keturunan yang solih dan solihah, diberi rezeki yang berkah dan melimpah, diberi kekuatan untuk selalu menjaga akidah. Al-Fatihah.